Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawanku semua, Anda bersama Hilman Ulwi dan semoga Anda baik-baik selalu. Apa kiat Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terhadap guru yang belum sertifikasi? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengambil beberapa tindakan untuk membantu guru belum memiliki sertifikasi. Berikut beberapa langkah yang diambil oleh beliau. Yang pertama, RUU Sisdiknas Nadiem menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas menjadi solusi bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi. RUU ini memungkinkan guru yang belum memiliki sertifikasi untuk menerima tunjangan. Yang kedua, tunjangan untuk guru non-sertifikasi. Nadiem juga memberikan tambahan penghasilan bulanan kepada guru non-sertifikasi. Dengan demikian, guru yang belum memiliki sertifikasi tetap dapat mendapatkan dukungan finansial. Dan yang ketiga, fokus pada guru baru. Melalui RUU Sisdiknas, program pendidikan profesi guru yang kapasitasnya terbatas dapat difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Sertifikat pendidik dari PPG akan menjadi prasyarat bagi calon guru baru, bukan syarat untuk mendapatkan tunjangan bagi guru yang sudah mengajar. Yang keempat, pengakuan untuk pendidik lainnya. Pemerintah juga ingin mengakui pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidik di pendidikan kesetaraan, dan pendidik di pesantren formal sebagai guru serta memberikan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semua hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Nah, marilah kita simak penuturan beliau, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dalam video berikut ini. 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa tahun menunggu lagi dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah dari Sabang sampai Merauke, saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun. Mereka akan hampir setengah dari guru kita. Ya, karena namanya mengantri, Pak Menteri mengusulkan untuk menyetarakan Undang-Undang ASN. Kenapa mereka harus mengantri? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN ini untuk guru-guru negeri ya. Kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan. Mereka menerima tunjangan tanpa mengantri. Dalam sebuah tajuk tirto.id, guru belum sertifikasi dapat tunjangan di RUU Sisdiknas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengklaim guru yang belum memiliki sertifikasi bisa menerima tunjangan melalui rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebab hingga saat ini, kata Nadiem, masih banyak guru yang belum mendapat tunjangan profesi karena harus mengantri selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dari pendidikan profesi. Maka ini RUU Siknisnas adalah perbaikan besar yang mau kita lakukan agar semua guru bisa menerima tunjangan tanpa harus mengikuti proses PPG dan sertifikasi yang antriannya panjang sekali, kata Nadiem melalui keterangan tertulisnya. Jika harus mengantri sertifikasi PPG terlebih dahulu, para guru harus menunggu lama. Banyak guru yang usianya sudah mendekati masa pensiun. Mereka harus menunggu sampai kapan lagi? Mereka membutuhkan penghasilan yang layak sekarang, bukan nanti, tuturnya. Salah satu dampak positif dari RUU Sisdiknas adalah program PPG yang kapasitasnya terbatas bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Kedepannya, sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru, bukan untuk syarat mendapat tunjangan bagi guru yang sudah mengajar. Sertifikat guru akan menjadi seperti surat izin mengemudi untuk profesi guru, ucapnya. Sementara itu, guru yang sudah lulus sertifikasi tetap berhak mendapat tunjangan profesi dan tunjangan khusus sepanjang masih memenuhi persyaratan. Kemudian, pemerintah ingin pendidik pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidik di pendidikan kesetaraan, dan pendidik di pesantren formal bisa dapat diakui sebagai guru serta menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, lebih lanjut, Nadiem menuturkan pelibatan publik merupakan unsur penting dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas. Pihaknya terbuka jika ada pihak yang memberikan masukan atas substansi dan prinsip di dalam RUU Sisdiknas. Kita masuk ke pemberitaan selanjutnya, bahwa RUU Sisdiknas. Nadiem pastikan guru yang belum sertifikasi langsung dapat TPG. Dalam pemberitaan kompas.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sikdiknas menjadi solusi bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi tetapi masih harus antri, bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun karena belum sertifikasi. Jadi sebetulnya RUU Sikdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Saya ingin sekali ketemu dengan semua guru, berbicara secara langsung dan menjelaskan betapa besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, kata Nadiem dalam temu bicara berjudul Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI. Nadiem meminta para guru hendaknya tetap tenang dan tidak terpancing isu yang beredar mengenai ancaman kesejahteraan guru akibat dihapuskannya tunjangan profesi. Guru-guru harus mengetahui masalah sekarang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, karena ada penyebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi. Itulah mengapa kita harus mengeluarkannya istilah tunjangan profesi sehingga kita bisa memberikan tunjangan sekarang, bukan dalam 20 tahun ke depan, ungkapnya. Terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Nadiem menyampaikan ada beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Yang pertama, RUU Sisdiknas jamin guru dapatkan tunjangan profesi hingga pensiun. RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi
akan tetap menerimanya hingga pensiun. Saat ini ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Nadiem menegaskan bahwa para guru ini dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun. Hal tersebut diatur dalam pasal 145 ayat 1 RUU Sisdiknas. Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman, terang Nadiem. Di sisi lain, masih terdapat sekitar 1,7 juta guru yang belum sertifikasi, sehingga belum menerima tunjangan profesi. Jika RUU Sisdiknas ini diluluskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG atau pendidikan profesi guru yang antriannya panjang, kata Nadiem. Yang sudah menjadi guru, kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus melalui proses sertifikasi dulu, imbuhnya. Dan yang kedua, pendidik PAUD kesetaraan dan pesantren diakui sebagai guru. Hal kedua yang akan dicapai melalui RUU Sisdiknas, lanjut Nadiem, adalah pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di PAUD, pendidikan kesetaraan dan pesantren formal.